You're desperate. And this. Just think. Falling in love hard. Nobody. Buat kamu yang belum nyimak episode sebelumnya, wajib banget buat lihat dulu videonya karena mungkin kamu nggak bakalan bisa nyambung sama ceritanya tanpa menonton episode sebelumnya. Siapkan logikamu, please fokus dan cari posisi ternyaman buat nonton. Oke, mari kita mulai bagian 2 dari serial Presumed Innocent. Di malam hari, terlihat Rusty menerima kiriman foto dan video dari pihak pengadilan. Sebagai pihak tersangka, Rusty memang berhak mengecek bukti dan memberikan sanggahan jika ada yang tak sesuai. Saat Rusty mengecek semua foto dan video, dia melihat sesuatu yang janggal. Terlihat ada orang yang naik sepeda di depan halaman rumah Caroline. Saat Rusty mengamati dengan lebih teliti, ternyata orang itu adalah anaknya sendiri. Rusty dan istrinya pun langsung menginterogasi anaknya yang bernama Kyle. Kyle menyatakan bahwa dia hanya ingin memastikan sejauh apa hubungan ayahnya dan Caroline, dan dia juga mengaku bahwa sebenarnya dia sudah lama mengetahui hubungan gelap yang ayahnya lakukan. Menurut Rusty, cerita Kyle nggak masuk akal. Tapi mau gimana lagi? Dengan keraguan atas jawaban anaknya, Rusty pun memilih pergi. I got these images from the police. You gotta be honest, it's important. Why were you there? I don't remember. Fine. Lalu di hari berikutnya, Rusty bertemu Raymond dan membahas kenapa anaknya ada di sana. Nampak Rusty yang emosi ketika Raymond berkata anaknya pantas untuk dicurigai. Fuck you. Kini di sisi lain, adegan menunjukkan keberadaan Tommy di kantor jaksa yang sedang bertemu dengan anak Caroline untuk membahas rencana di sidang berikutnya. Di sana Tommy menanyai anak itu karena Tommy ingin memastikan tak ada kesalahan dalam persidangan nanti. Karena kalau sampai kesaksian ada yang salah dan janggal, sudah pasti anak itu bisa diposisikan sebagai tersangka dan Tommy bisa gagal menjebloskan Rusty ke penjara. Kembali lagi pada Rusty. Di rumahnya, Rusty menanyakan kenapa malam-malam istrinya mencuci sepeda milik anak lelakinya. Istrinya pun menjawab bahwa hal itu untuk jaga-jaga. Bagaimanapun, istrinya mencurigai keanehan yang Kyle katakan dan bisa saja Kyle ada kaitannya. Riding by her house, not taking any chances. Helen, I don't think that Kyle is a suspect. Singkat cerita, terlihat Raymond yang sendirian mendatangi Tommy dan Nico. Di sana Raymond menggertak mereka dengan pernyataan kasus ini sangat lemah jika memposisikan Rusty sebagai tersangka. Karena diketahui tak ada satupun barang bukti yang berhasil Tommy temukan. Yang Tommy punya hanyalah sebuah tuduhan yang berlandaskan motif tanpa fakta. Raymond juga kembali menegaskan kenapa Tommy tak menyelidiki anaknya Caroline. Kenapa tak menyelidiki Liam yang ada di penjara? Kenapa hanya menyelidiki Rusty dan menempatkan Rusty menjadi tersangka tanpa bukti? Tapi di sini sebuah fakta baru yang mengejutkan pun terungkap. Ada suatu penemuan bukti yang berhasil Tommy dapatkan. A shitty circumstantial case. Is that right? Fuck you. Why am I just seeing this now? Bukti apakah itu? Pada malam harinya, Raymond langsung menelpon Rusty dan berkata bahwa ada bukti baru dari forensik yang menyatakan ditemukan kulit Rusty di bawah kuku korban. Wait, she never scratched me. DNA is DNA, Rusty. She never scratched me. It's fucking planted. I can't believe that they're going ahead and doing this. Semuanya pun menjadi semakin rumit karena Rusty sangat meyakini itu adalah rekayasa. Apalagi bukti itu baru ditemukan. Kenapa pihak forensik tak mengeluarkan bukti itu pada saat pemeriksaan pertama? Kenapa bukti itu baru muncul di kemudian hari? Itulah pertanyaan yang ada di kepala Rusty. Tapi karena bukti itu keluar dari pihak forensik, maka mau tak mau Rusty tak bisa menyangkal keberadaan bukti tersebut. Rusty pusing dan Raymond juga pusing sampai-sampai pada saat siang hari Raymond sedang mempelajari berkas-berkasnya untuk persiapan materi saat sidang. Terlihat Raymond yang mempunyai penyakit malah pusing dan puyeng kelayangan. Singkat cerita, kasus pun semakin memanas dan semakin ditunggu-tunggu oleh semua masyarakat yang menanti kabar siapakah pembunuhnya. Dengan lantang, Tommy menyatakan bahwa Rusty sebagai tersangka utama takkan bisa lolos dari dakwaan kasus ini. Lalu di sisi lain, terlihat Rusty yang berada di rumah akan pergi menuju rumah Raymond.
Dia pun kaget kenapa sepeda Kyle berada di tempat sampah. Rusty yang melihat keanehan itu pun masuk ke dalam dan menanyakan hal itu. Why is Kyle's bike in the trash? It is trash. I mean, the gears are shot and the chain keeps coming loose, so I just... Okay. Mendapat jawaban yang kurang masuk akal dari anaknya, Rusty kembali keluar dan memasukkan sepeda itu ke dalam mobilnya untuk mengamankannya. Setelahnya, dia bertemu Raymond untuk membahas persidangan selanjutnya. Di sana, Raymond dengan amat yakin menyuruh Rusty agar lebih tenang. Raymond berencana akan memenangkan persidangan tanpa membuktikan siapa pelaku sebenarnya. Pembelaan yang akan Raymond ajukan adalah kurangnya bukti-bukti sehingga hakim akan menganggap kasus itu bias karena tak ada barang bukti yang nyata. Termasuk ditemukan kulit Rusty, Raymond yakin bisa menyangkal hal itu di persidangan. I can win this case, Rusty. Our defense is that they cannot prove you did it. Yes, I'm sure. Singkatnya, esok hari tiba di mana sidang kedua dilaksanakan. All right. We'll present to you evidence of a crime. Dalam persidangan kedua, nampak si Tommy yang mempunyai tuntutan yang sangat cerdas. Bisa dibilang, dia berhasil mengambil alih hati dan pikiran hakim, juga para juri. Di situ dia menggiring opini semua orang di persidangan dengan menunjukkan foto betapa kejamnya kejadian yang Caroline alami. Dengan nama Caroline yang sangat terkenal sebagai jaksa yang cerdas dan jujur, Tommy memberi beberapa ucapan dengan kalimat-kalimat yang tertata. If I show my feelings, let me apologize for that right now. Today, all of you, I'm going to show you an image. It's quite violent. No one should have to watch it or listen to it. It's a real crime. It's a real victim. But you do have to try to determine, just be faithful to the truth. Thank you. Setelah itu, saksi dokter otopsi dari pihak Tommy dihadirkan. Dokter menjelaskan tak ada DNA atau apapun yang bisa ia dapatkan kecuali kulit tersangka yang ia temukan di bawah kuku Caroline. Dokter juga menyatakan mungkin saja itu adalah bentuk perlawanan dari si Caroline. Traces of the defendant's skin were one of the victim's fingernails. She was 6 weeks pregnant at the time she was killed. Impregnated the victim. Yes, he did. Selanjutnya, untuk menambah kekuatan bukti, Tommy mencoba menanyai si dokter tentang bagaimana sikap Rusty saat datang ke rumah sakit untuk melihat almarhum Caroline saat itu. Dokter langsung menjelaskan bahwa saat itu Rusty terlihat gugup dan bersikap aneh. He was agitated, erratic, even scared. There was something off about him. Di sini Raymond langsung melihat sebuah celah dan menanyakan beberapa pertanyaan jebakan pada si saksi itu. Do you have any psychological foundation to agitation, fright, or... I have a history with the defendant, one that allows me to formulate. You have a history with him. Are you two friends? Colleagues, not friends. You and I have gotten into it a few. Ternyata si dokter adalah mantan rekan kerja dan pernah memiliki perselisihan dengan Rusty. Raymond sengaja membawa arus perbincangan agar mencapai ke sana, agar keputusan saksi bisa dinyatakan bias atau bahkan kurang valid karena menurut Raymond, pernyataannya juga dicampuri oleh masalah pribadinya tentang masa lalu yang buruk dengan Rusty. Offered to show bias. I'll allow it. Thank you. Akhirnya sidang kedua selesai dan kini kita dibawa maju ke hari berikutnya, di mana akan kita saksikan sidang ketiga dari kasus ini. Pada sidang ketiga, didatangkanlah ahli forensik sebagai saksi kedua. Di sana saksi dua menjelaskan dengan sedikit perbedaan. Kalau dokter pertama bilang bahwa dia menemukan kulit di bawah kuku Caroline, ahli forensik tak menemukan kulit, tapi yang ia temukan hanyalah sel atau DNA kulit. Jadi selnya aja yang ditemuin, bukan kulitnya. Saksi kedua juga menyatakan bahwa ia menemukan DNA air liur yang cocok dengan tersangka dan membekas di wajah dan leher korban. Akhirnya si Raymond yang mengetahui kelemahan dari kesaksian itu langsung menanyakan apakah bisa DNA kulit ditemukan saat mereka mungkin saling berciuman dan saling mengusap-ngusap leher layaknya orang bercumbu. If I scratched my face like this, could that not account for the traces of his saliva found under her fingernails? Is that not possible? It's possible. You do get the distinction. Dengan kecerdasannya, Raymond nampak berhasil mengarahkan pandangan hakim dan para saksi agar merubah pikirannya bahwa yang dokter temukan bukanlah sebuah kulit, tapi hanyalah sel kulit yang bisa saja didapatkan oleh siapapun saat mereka berhubungan dan sama-sama berkeringat. Lalu kini giliran saksi ketiga dihadirkan. Saksi itu adalah seorang wanita yang bekerja di kantor jaksa bersama Tommy, Rusty juga Caroline.
Wanita itu adalah kepala personalia kantor. Personalia itu adalah divisi yang mengurus segala urusan yang bekerja di sana, termasuk etika dan lain sebagainya. Di sini pihak Rusty menanyakan apakah Caroline pernah melaporkan Rusty kepada divisi personalia. Saksi itu menjawab tidak. Tapi saat pihak Rusty nanya apakah almarhum Caroline pernah melaporkan seseorang terkait etika atau mungkin ketidaknyamanannya dalam bekerja kepada personalia, jawaban saksi itu pun sungguh di luar dugaan. Did she ever make a complaint to HR about anyone? Yes. Tommy Malto. Bukannya Rusty, ternyata Tommy lah yang pernah dilaporkan ke pihak personalia. Akhirnya, hari itu sidang selesai dan di rumahnya terlihat Tommy yang sedang melamun, membayangkan hubungannya dengan Caroline yang kurang baik di masa lalu. Hey, Tommy. Hey, Carolyn. Okay, listen, it's come to my attention you don't want to work with me. Is it true that you don't want to work with me? Who said that? Just tell me. I didn't say that. Maybe I was misconstrued. Pada esok harinya, sidang keempat digelar. Di sidang keempat ini adalah sidang penting, di mana saksi kunci yaitu anaknya Caroline yang merekam Rusty saat sedang bersama Caroline pada saat malam kejadian. Terlihat Raymond yang mendapat giliran pertama untuk melemparkan pertanyaan kepada anaknya Caroline. Tapi ada-ada aja, sebelum selesai kasih pertanyaan, Raymond malah pingsan. What does that word mean? It means Counsel. Raymond pun dibawa ke rumah sakit dan akhirnya persidangan ditunda dan akan dilanjutkan di esok hari. Tapi gimana keadaan Raymond? Setengah jam kemudian dokter keluar ruangan dan memberitakan bahwa Raymond akan baik-baik saja. Tapi pastinya tak akan bisa melanjutkan persidangan. Improved even. So he's gonna be okay. Yeah, he's gonna be fine, better. We gave him a pacemaker. There's no neurological damage. Nah, selanjutnya para hakim dan jaksa penuntut berkumpul untuk mendiskusikan persiapan sidang. Tanpa Raymond jadi pengacara Rusty, Rusty mempunyai keputusan bahwa dirinya akan menjadi pengacara untuk dirinya sendiri. Hakim pun mengingatkan bahwa itu sangat beresiko karena jika jaksa penuntut meminta Rusty duduk di bangku saksi, maka akan ada pemeriksaan silang, di mana hal itu bisa menjebak Rusty dalam situasi yang sangat rumit. Tapi dengan percaya diri, Rusty tetap melakukannya dan sidang pun dilanjutkan. And the court will remind you, Mrs. Savage, where you will be subject to full cross-examination. I understand, Your Honor. Bad idea. Di kesempatan Rusty menanyai saksi, Rusty langsung berkata bahwa dirinya berdiri sebagai tersangka dan juga pengacara. Rusty bukan ingin membuktikan ketidakbersalahannya, tapi dia ingin menyadarkan hakim bahwa tuntutan kepadanya sangat lemah. Kenapa penuntut hanya fokus terhadapnya tanpa melakukan investigasi dari segala kemungkinan? Rusty pun menunjukkan bukti dari kepolisian yang menunjukkan anaknya Caroline pernah mengirim pesan ambigu kepada ibunya. Did you write her, "It would be easier if you were dead"? Did you text her that? Objection. Overruled. Yes. Did she ever tell you why she didn't want you to be a part of her life? Yes. Well, that must have made you pretty angry. I hate you because you killed her. go easy, Rusty. Lalu Rusty juga memperlihatkan hasil dari penyidikan polisi yang membongkar komputer anaknya Caroline dan ternyata berisi pencarian Bunny Davis yang merupakan kasus pembunuhan dengan ikatan yang sama kepada ibunya sendiri. Number of documents that were confiscated on your computer. You went on some true crime websites and you were digging for information that including Bunny Davis. Rusty bilang ada kemungkinan sebesar ini kenapa penuntut malah menjadikan Rusty sebagai tersangka, padahal jelas di depan mata ada yang lebih layak menjadi tersangka. Secara motif memang mungkin saja Rusty melakukan, tapi tanpa satupun barang bukti, Rusty mempertanyakan kepada semuanya kenapa dia berdiri di sana sebagai tersangka. For the record, did you kill your mother? Hey! Are you fucking serious? Sidang pun kacau karena banyak pihak yang tak terima dengan pertanyaan tajam dari Rusty. Sidang pun diselesaikan dan akan dilanjutkan 3 hari ke depan. Singkatnya, sidang dilakukan dan di sidang itu, Tommy mengatasnamakan rakyat meminta Rusty untuk menjadi saksi. The people called Rusty Savage. Takutan yang ditakutkan Rusty pun terjadi. Sidang diistirahatkan sejenak untuk menanyai apakah Rusty bersedia jadi saksi. Rusty pun bingung, kalau dia nolak udah pasti semua orang di persidangan akan mencurigainya. Tapi kalau dia bersaksi, hal itu akan memberatkan posisinya. Kenapa berat? Karena saat jadi saksi, dia wajib memberi keterangan di bawah sumpah yang bisa digunakan untuk menjerat dirinya sendiri.
Padahal sebagai tersangka, dia punya hak untuk diam dan tidak memberi keterangan yang memberatkan dirinya sendiri. Jadi kalau dipaksa bersaksi, dia seperti menjebak dirinya sendiri di bawah sumpah. Tapi Rusty juga udah bodo amat dan udah sangat capek bahkan pasrah. You got two choices. Do you want a mistrial? I'll give you one. I won't force you to go on, but if we do go on, you get in that chair. Take the mistrial, Rusty. I'll testify. Pas lagi pasrah, tiba-tiba Raymond datang dan menyatakan dirinya sudah sembuh dan siap kembali membelanya. Akhirnya sidang pun dilaksanakan dengan Rusty sebagai saksi. Di situ Tommy langsung menekan Rusty dengan pertanyaan dan fakta isi percakapan antara Rusty dan korban, di mana pesan itu menunjukkan Rusty yang terobsesi. Is it fair to say you're obsessed with her? I fell in love with her. Did you send these texts in the hours before her death? Is it fair to say you're obsessed with me this way? Answer my fucking calls. You sent those? I did. Were you angry with her? I was frustrated. Frustration, or would that qualify as anger? I am not a violent person. Rusty pun menjawab dengan jujur semuanya. Nah, di sini liciknya si Tommy berusaha membuktikan si Rusty punya sifat yang meledak-ledak. Tommy membawa seorang dari masa lalu Rusty yang pernah dihajar karena Rusty punya emosi yang gampang meledak di masa lalu. Mr. Ratzer, please stand. From the adjacent house to yours. Does that fairly and accurately capture the context? Just testified that he's not violent. He came to my house uninvited, and he violently banged on my door when my daughter answered. Yes, I'm volatile. So you beat him up. Hal itu digunakan Tommy bahwa sangat besar kemungkinannya Rusty pelakunya karena dilihat dari chattingan Rusty kepada Caroline, nampak Rusty yang marah-marah dan bisa saja meledak pada saat itu. Tapi apakah itu merupakan bukti kuat? Sidang pun selesai dan tinggal menunggu pembacaan hasil keputusan. Singkatnya, tiba di hari pembacaan sidang putusan. Go ahead and stand, Mrs. Savage. Madam Clerk, if you'll read the verdict. Yes, Your Honor. Superior Court of Illinois, case number 671, not guilty of the crime of murder. Akhirnya karena bukti yang kurang, Rusty pun terbebaskan dari tuduhan itu. Terlihat Tommy yang sangat kecewa dengan kekalahannya dalam sidang. Tapi film gak berhenti di sini. Setelah sidang, Rusty diwawancarai oleh media dan menyatakan bahwa kasus belum tuntas. Kemarin Tommy hanya fokus ingin menjebloskannya ke dalam penjara karena dendam pribadi, bukan karena niat mencari keadilan. Dan disitulah Rusty menyatakan bahwa kasus ini harus terus diperjuangkan untuk menemukan pelaku sebenarnya. Tommy Molto prioritized the vendetta over the truth. Legal justice was done, but justice by no means is complete here. In that I'm an innocent man and I did not commit this crime, and her murder is still unsolved. You deserve better, much better. Setelah semuanya mulai mereda, semuanya akan terungkap di sini. Terlihat di malam hari, Rusty yang mendatangi istrinya yang sedang berolahraga di gudang. Rusty pun langsung menghampiri istrinya dan menyatakan sesuatu. You know that you could kill somebody and not even wobble. You think I killed Carol? I went back there that night. Carol, there was only one person who could have done this. So I didn't call 911 to protect that one person, to cover for you. Pada malam itu, Rusty kembali ke apartemen dan melihat keadaan Caroline yang sudah tergeletak. Di sana dia bisa menyimpulkan bahwa Caroline tergeletak tanpa luka-luka kecil, tanpa goresan kecil. Hal itu menunjukkan bahwa Caroline mati tanpa perlawanan. Pada saat itu juga, Rusty langsung mempunyai insting bahwa sangat mungkin anggota keluarganya lah yang melakukan. Hal itu semakin Rusty yakini ketika Rusty mengaku soal perselingkuhan pada istrinya, tapi respon istrinya nampak biasa saja. Dan Rusty semakin meyakini ketika keluarganya hadir di setiap persidangan. Sudah banyak kasus yang Rusty selesaikan sehingga Rusty sangat paham perilaku atau gerak-gerik orang dalam rasa bersalah. Tapi pada saat itu karena Rusty ingin melindungi keluarganya, Rusty langsung berinisiatif untuk mengikat Caroline dengan ikatan yang mirip seperti kasus yang pernah ditangani Caroline agar penyidik mempunyai kemungkinan berpikir yang mengarah ke sana. Tapi tak selang lama, anak wanitanya datang dan menyampaikan bahwa ialah pelakunya. Anaknya bercerita bahwa malam itu dia ke sana dan memohon agar Caroline menjauhi Rusty. Tapi tiba-tiba keadaan berubah dan tanpa sadar anaknya melakukan hal itu. Confront her and tell her to stay away from you. I will stay away from him. He won't leave me alone. That isn't true. Because I'm pregnant.
Dalam hatinya, Rusty sungguh tak percaya. Sangat mungkin itu adalah pembunuhan berencana yang keluarganya lakukan, mengingat juga terdapat foto anak laki-lakinya di sana pada saat malam kejadian. Ada juga istrinya yang tiba-tiba mencuci sepeda dan anak laki-lakinya yang membuang sepeda ke tempat sampah. Rusty nggak bodoh, tapi di sini Rusty tak mau membahasnya dan memilih menyembunyikan semua kebenaran yang sebenarnya bisa dia ungkap demi melindungi keluarganya. Dengan ending penuh tanda tanya, film pun selesai. Dari film ini ada satu pesan penting yang bisa kita ambil. Setiap pengkhianatan terhadap cinta adalah awal dari kehancuran batin yang akan terus-menerus menggerogoti rasa kedamaian dalam diri kita. Perselingkuhan adalah hutang batin yang tak tertulis. Mungkin gak ditagih hari ini, tapi akan datang hari di mana engkau dipaksa membayar dalam bentuk kehilangan, penyesalan, atau kesepian yang tak bisa dijelaskan. Dan kita semua gak mungkin bisa kabur dari hutang itu karena apa yang disembunyikan dari manusia tetap terbuka di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.